Ceritakan asal usul orang Cina, Pak Ustaz. Cina. Jadi Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh matilah manusia tadi, tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafis. Sam itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam, maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham, hitam. Sedangkan Yafis itulah Mongol, Cina, itu Yafis. Ada nama jamaah kita Pak Yafis. Nah, itu Sam, Ham, Yafis. Tinggal 3. Dari mana Ustaz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang punya tafsir itu Pak Ustaz ya. Ibnu Katsir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Bagus. Lalu kita Pak Ustaz? Kita ini yang mana? Sam, Ham, Yafes. Cucu cicit Sam, India. Cucu cicit Yafes, Cina. Nikah India ini dengan Cina, lahir anak diambilnya yang buruk-buruk. Kulit diambilnya kulit India. Mata diambilnya mata Cina. Rambut diambilnya rambut Cina. Hidung diambilnya hidung Cina. Hitamnya diambilnya hitam India. Itulah dia nenek moyang kita ini. Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Cina tidak, India tidak. Kulit India, hidung Cina. Nasib kita lihat. Baik teman-teman, tadi telah kita saksikan yaitu ceramah Ustadz Somad yang menjawab pertanyaan jemaahnya yang menanyakan asal-usul orang Cina. Dan Ustadz Somad ini bercerita secara kalau menurut Pak Sigit ini dogma ya. Jadi menceritakan Adam, Idris, Nuh gitu ya. Pada masa Nabi Nuh semua orang meninggal mati ya. Seperti itu. Kemudian ya ceritanya seperti tadi ya teman-teman saksikan itu. Kalau dia memaksakan dogma tadi, orang Cina ini adalah berasal dari Arab juga. Ini penalaran yang salah atau biasa disebut dengan logical fallacy. Yang sebetulnya cerita Nabi Adam ini sebagai orang pertama di dunia itu juga sebetulnya hanyalah mitos itu. Karena ini tidak ada bukti artefak, antropologi, kemudian arkeologi, semuanya itu tidak terbukti kalau Adam ini pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal mitologi, Cina itu punya mitologi sendiri. Jadi ini Pak Gid masih bicara dalam dalam lingkaran mitologi dulu ya. Dalam mitologi Cina, itu manusia pertama di Cina itu bernama Fuxi dan Nuwa. Yang digambarkan tuh kepalanya orang, badannya tuh ular, jadi berbadan ular berkepala manusia, Fuxi dan Nuwa ini. Ini sebenarnya bersaudara. Terus kemudian mereka merencanakan untuk menikah ya. Setelah menikah, mereka itu memproduksi keturunan dengan membuat patung-patung manusia dari tanah liat. Ya. Setelah membuat patung manusia dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruhnya. Nah, ini salah satu versi maksudnya Pak Gid, salah satu versi Cina. Sebetulnya di Cina sendiri pun banyak versi lain-lainnya, tapi yang paling ngetop ini Fuxi dan Nuwa. Jadi seperti itu. Jadi orang Cina itu kalau diambil mitologinya Fuxi dan Nuwa, orang Arab itu Adam dan Hawa. Itu mitologi sebetulnya. Beda lagi nanti kalau kita ke Yunani, itu ada mitologi sendiri. Kalau di Indonesia kita nggak punya mitos asal-usul orang Indonesia. Mungkin dulu ada gitu ya cerita mitos ini, cuman udah kalah, maksudnya tertutup dengan mitologi Arab itu yang menceritakan kalau manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Begitu juga dengan kasus Nabi Nuh ya, Nabi Nuh yang membuat perahu kemudian banjir.
itu kalau diambil atau diteliti secara ilmiah yang namanya artefak, kemudian antropologi, arkeologi, itu bukti tersebut tidak ada. Jadi ini seperti dongeng, kalau menurut Pak Git ini seperti dongeng, cerita Nabi ini itu ada seperti dongeng yang sebetulnya tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada saat itu. Nah ini dongeng dari Arab gitu. Sebetulnya kita juga banyak ya, dongeng-dongeng di Indonesia itu banyak ya, seperti Situ Bagendit ya, seperti kemudian Rawa Pening dan lain-lain, banyak sekali yang kalau di daerah ibunya Pak gitu, daerah Gayo, Aceh Tengah, itu ada cerita tuh. Biasanya orang Gayo itu bilangnya atu belah gitu ya, jadi batu belah yang tujuannya itu untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Nah, dongeng ini seperti ini tujuannya. Yang artinya dongeng ya kalau diteliti secara ilmiah oleh para saintis atau ilmuwan sejarah itu nggak ada buktinya. Sampai saat ini ya cerita Nabi itu ya seperti dongeng, kalau diteliti itu nggak ada buktinya. Ya lucu juga, lucunya artinya gini. Pak Somad ini ya kan sebetulnya bukan ahli dalam bidang sejarah ya, dan nggak ngerti gitu. Jadi dia cuma ngambil hanya dari kitab-kitab aja yang kemudian diambil dari salah satu dari Imam Ibnu Tafsir yang belum tentu kebenarannya. Pagi juga belum baca sih buku ini, tapi kalau diceritakan Pak Somad itu seperti itu, menurut Pak Git ya ini bisa saja salah gitu, dan kemungkinan banyak salahnya. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini bisa saja salah. Secara logika atau secara ilmu, kalau kita baca tentang Homo sapiens ya, awal-awal peradaban manusia yang berdiri tegak itu ya, tidak ada cerita seperti ini. Dan sebetulnya kenapa sih segala sesuatu itu harus kita ambil dari kitab-kitab Arab? Kan banyak di dunia ini ya, pengetahuan itu banyak sekali gitu. Kan dalam hal ini Pak Git juga lucunya di sini. Ini jemaah mestinya ya Pak Git nggak menyalahkan juga ya, tapi lucunya di sini, titik lucunya itu kenapa nanyain masalah genetik ini kepada orang yang bukan paham. Mendingan dia tanya soal hadis atau ayat Al-Quran, itu oke lah ke Pak Somad. Tapi kalau untuk urusan ini mendingan nggak usah ditanya. Malah yang jawabannya itu menurut Pak Git jadi menyesatkan. Dalam hal ini kita itu dituntut untuk berpikir ya. Jadi kalau dalam kitab Al-Quran katakan itu ya, nah di situ banyak sekali yang menuntut kita. Ayat itu banyak yang membimbing kita untuk berpikir. Berpikir ini artinya bukan mengambil dogma-dogma yang ada kitab-kitab dari Arab, pokoknya keturunan dari Arab. Kalau Pak Git lihat kan ini patokannya bentar-bentar Arab, yang belum tentu kebenarannya gitu loh. Oke, kalau ada yang benar masuk akal kita pakai, tapi yang hanya bersifat dogma itu ya seperti Pak Git bilang berulang kali, taruh aja di kotak dogma dulu sampai kalau ini terbukti. Kalau nggak sampai terbukti ya sudah, dia memang tergolong dogma yang tidak ada bukti ilmiahnya. Pak Somad ini kemudian menceritakan tentang asal-usul orang Indonesia yang terjadi karena pernikahan orang India dan orang Cina. Kemudian hitamnya diambil dari orang Cina, gitu ya. Kemudian hitamnya diambil dari orang India, matanya dari orang Cina. Jadi yang dipilihan yang jelek-jelek, itu jadi keturunannya terus orang Indonesia ini kan benar-benar penalaran yang salah dan menyesatkan dalam segi ilmu pengetahuannya. Pak Git mengkritik ini bukan mengkritik Abdul Somadnya. Jadi pemikiran Abdul Somad ini ya jelas-jelas salah gitu kan. Secara mitologi salah ya. Kemudian orang Indonesia ini kalau kita lihat dari sejarahnya itu termasuk ya Homo sapiens tertua itu ada di sini. Homo wajakensis terutama yang di Tulungagung, di desa Wajak, itu terindikasi ya 40.000 tahun sebelum Masehi. Homo wajakensis ini tergolong adalah suku Melanesia. Jadi suku asli Indonesia itu Melanesia.
Nah, ini digambarkan orangnya tuh berkulit hitam ya, itu ditemukan itu sekitar usianya manusia itu Homo erectus ini ditemukan itu wanita yang sekitar umurnya 26 tahun gitu, dan orangnya kulitnya hitam, kemudian matanya lebar, rambutnya ikal, nah, seperti itu suku Melanesia. Nah, ini beda dengan kita gitu, dengan kayak yang Pak Git ini beda. Pak Git, apa teman-teman yang sudah berkulit kuning langsat, apalagi putih, itu ya yang masih satu rumpun dengan suku Melayu, Malaysia gitu ya, Filipina, kemudian Thailand dan lain-lain. Ini adalah suku dari Austronesia yang datang itu ke Indonesia, ke negeri Indonesia ini sekitar 2.500 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi udah datang. Jadi nenek moyang kita dulu udah datang di situ. Dan ada yang kulitnya sawo mateng dan segala macam ya, yang enggak kuning juga enggak, tapi hitam juga enggak gitu. Nah, ini udah istilahnya berevolusi atau pernikahan campur gitu antara Austronesia dan Melanesia. Makanya disebut Austro-Melanesia. Jadi suku baru nih, perpaduan antara Austronesia dan Melanesia, ini disebut Austro-Melanesia. Oke teman-teman, jadi Pak Git ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama, kalau cerita-cerita yang sifatnya dogma, itu jangan dibuat kesimpulan, kemudian dijadikan sebuah fakta. Jadi kalau ada pepatah mengatakan itu, kebohongan yang diceritakan setiap hari dan dimasukkan seperti doktrin, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau sudah menjadi kebenaran, bohongan menjadi benaran, ini akan menyesatkan. Ya, seperti contohnya cerita masalah awalnya orang Cina itu tadi ya. Yang sebetulnya ini adalah Homo sapien dari suku atau jenis yang berbeda. Apalagi dengan orang Arab. Nah, ini semuanya kan bisa dipelajari dengan genetik. Ilmu genetik sekarang itu udah jelas-jelas ada, yaitu DNA. Dan itu pasti terpisah itu kromosomnya antara orang Cina dan orang Arab, kemudian orang Eropa, itu pasti terpisah. Gitu. Kalau kita orang Indonesia ini ya sudah campur-campuran nih, artinya ada yang Austronesia, ada yang Melanesia, ada Austro-Melanesia. Apalagi pada saat sekarang ya udah campur-campuran sama banyak macam lah, termasuk orang Arab, orang Eropa gitu ya. Karena perkawinan silang ini tidak bisa dihindarkan. Kemudian yang kedua yaitu para jemaat yang mengikuti pengajian itu diharapkan cerdas dalam berpikir. Jadi kalau bertanya, tanyakanlah pada ahlinya gitu loh. Nah, pada hal ini Pak Somad ini bukan ahli dalam ilmu genetik. Jadi kalau dia mengambil dari satu kitab itu belum tentu benar. Menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.